Shalom, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Senang rasanya kita kembali berjumpa dalam Zoom fellowship kita. Malam ini kita mau sama-sama merenungkan tentang satu topik yaitu Parakletos itu sungguh-sungguhkah kita perlukan? Atau itu sudah sekedar wacana, sekedar masa lalu, sekedar teologi saja. Nah, malam ini kita mau sama-sama renungkan. Sungguh-sungguhkah kita perlukan Parakletos itu? Yuk, mari kita lanjut. Nah, sebelumnya kita baca dulu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sebagai dasar kebenaran apa yang akan kita bahas pada malam ini. Yohanes 14 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Aku, kata Tuhan Yesus, akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong yang lain itu bermakna bahwa sudah ada penolong sebelumnya. Tugasnya ini digantikan oleh penolong yang lain. Katakanlah penolong A, penolong B. B adalah penolong yang lain. Jadi siapakah penolong dalam hidup orang percaya? Yaitu Yesus sebagai penolong. Dan yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Nah, apa fungsi dari penolong ini? Yaitu menyertai kita selama-lamanya. Ada perbedaan tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dengan Roh Kudus pada Perjanjian Baru. Kalau Roh Kudus pada Perjanjian Lama, dia tidak tinggal menyertai umatnya itu terus-menerus. Dia bisa datang dan pergi kepada orang yang Tuhan berkenan, kepada orang yang Tuhan punya tugas tertentu, Tuhan akan datang dan mengurapi. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu stay, tinggal bersama kita, menyertai kita selama-lamanya. Dari ayat ini ada beberapa pokok kebenaran yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Yang pertama, di sini dikatakan penolong yang lain. Apa artinya penolong yang lain? Kalau kata Yunaninya itu adalah allos parakletos. Ya, penolong parakletos yang lain itu allos. Nah, apa sih artinya? Arti kata penolong dalam ayat ini itu punya makna sosok yang menolong kita untuk menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Para itu punya makna di samping, beside. Nah, kletos itu punya makna yang dipanggil. Artinya, secara harafiah, para kletos ini punya makna orang yang dipanggil untuk bertugas di samping kita, menemani kita. Nah, ngapain? Dia akan membantu kita, menolong kita untuk menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Lalu, siapakah allos parakletos itu? Penolong yang lain, yaitu tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, menolongnya seperti apa Bapak Ibu? Roh Kudus akan menolong kita memainkan perannya sebagai seorang penolong itu dalam hal apa? Satu, penasehat. Roh Kudus akan memberikan banyak nasihat. Ketika kita menemui jalan buntu, Roh Kudus memberi kita nasihat. Sehingga kita tahu kita harus ngapain. Kita harus belok ke kiri, apa ke kanan, atau harus terus, atau kita harus mundur ke belakang. Roh Kudus akan memberi nasihat, memberi hikmat untuk kita menjalani hidup kita sehari-hari. Lalu apalagi? Menolong kita sebagai partner, sebagai rekan. Seringkali ketika kita menjalani hidup kita, tidak dipungkiri, ada banyak beban, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Nah, Roh Kudus ini menolong kita sebagai partner, sebagai rekan, yang selalu memberikan tangannya untuk menarik kita, menopang kita, mendorong kita, untuk kita dapat terus bertahan, untuk kita dapat terus maju ketika tantangan, hambatan, rintangan itu ada. Lalu apalagi? Roh Kudus menolong kita sebagai perantara. Perantara dalam hal apa? Menolong kita dalam hal berdoa. Kenapa demikian? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Lalu Roh Kudus menolong kita berperan sebagai pembela.
Roh Kudus akan membela orang-orang percaya ini ketika ketemu eh, rintangan, ketemu masalah. Roh Kudus akan membela kita sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara buat kita yang membela kita. Ya, terus apa lagi? Sosok yang menguatkan kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu, semua ini, ya, peran dari Roh Kudus sebagai penolong itu dilakukan dalam selalu siaga 24 jam. Artinya, tidak ada waktu di mana kita tidak bisa mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. 24 hours Bapak Ibu. Every day, every day. Bukankah ini suatu kasih karunia buat kita? Tidak dipungkiri, hidup kita sebagai orang percaya tidak mudah. Setuju ya Bapak Ibu? Karenanya Tuhan kirim Roh Kudus untuk kita menjalani hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kata yang lain di sini memiliki arti bahwa Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Pribadi yang terpisah, berbeda dengan Bapa dan Anak. Ya. Roh Kudus adalah pribadi sendiri dari kesatuan Allah Tritunggal. Ya, kesatuan yang ehad, Allah yang ehad. Kalau bahasa Indonesia menggunakan kata Esa. Ya, padahal arti kata Esa dan ehad itu ada sedikit perbedaan. Kalau Esa itu bicara satu tunggal, tetapi ehad itu bicara satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Bapa, Anak yaitu Yesus dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat sebagai Allah Tritunggal. Apa hakikatnya? Allah sebagai satu kesatuan yang ehad, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, kata yang lain tadi itu mengartikan bahwa Roh Kudus itu berbeda dengan Bapa dan Yesus. Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, Roh Kudus tidak sama dengan Yesus. Itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Hakikatnya Allah, Allah dalam satu kesatuan yang ehad yang disebut Allah Tritunggal. Amin. Yuk kita lanjut. Suatu ketika Bapak Ibu, saya itu sedang mengisi angin ban mobil saya di sebuah pom bensin. Ketika saya mengisi angin di ban saya mendapat impresi pertanyaan Tuhan yang bertanya begini, kenapa kamu angin pada ban kamu? Lalu serta-merta saya menjawab, Tuhan, kalau ban mobil saya dalam kondisi kurang angin, kempes, maka mobil saya terasa berat, berat jalannya. Ya, karena itu saya harus isi angin ban saya. Supaya apa? Supaya bannya kembali berisi angin, dia punya kekuatan untuk mendorong, mengangkat mobil, lalu mendapat lebih ringan mobil itu berjalan. Kalau bannya kempes, pasti akan boros bensin pula. Lalu Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa bukankah aku seperti itu? Roh Kudus dalam keseharian itu dampaknya adalah meringankan hidup kita. Tidak dipungkiri hidup kita hari-hari ini itu sudah berat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Berat, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Banyak tantangan yang membuat kita merasa, betul? Nah, Roh Kudus dikirim Tuhan, dikirim Bapa untuk ngapain? Untuk meringankan hidup kita. Ketika ada Roh Kudus, dia akan menolong kita. Parakletos itu membuat kita dapat lebih ringan menjalani hidup kita setiap harinya. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan iseng saja Tuhan kirim Roh Kudus buat kita. Bukan. Ada fungsi dan ada manfaat, ada dampak yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Sekarang mari kita renungkan Bapak Ibu. Kenapa kita membutuhkan allos parakletos itu? Dari apa yang kita akan bahas ini, kita akan mendapatkan jawaban bahwa apakah parakletos itu sungguh-sungguh kita perlukan. Karena itu, mari kita sama-sama renungkan. Ada beberapa alasan kenapa kita membutuhkan allos parakletos itu. Yang pertama, alasan yang pertama, kehidupan para murid pasca kenaikan Yesus.
Kita harus sadari Bapak Ibu bahwa pasca kenaikan Yesus, para murid itu seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka merasa, waduh, kami ditinggal, kami seperti eh, tidak ada penolong, tidak ada yang menjadi panutan, mereka kehilangan guru yang setiap hari menemani mereka sebelumnya. Karenanya dalam Yohanes 14 ayat 16 18 Yesus berkata demikian, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Allos Parakletos itu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan akan mengirim penolong yang lain untuk menemani para murid selama lama-lamanya. Bukan hanya kurun waktu tertentu, tetapi selama-lamanya. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, kata yatim piatu di sini itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh memahami bahwa para murid itu pasca kenaikannya itu akan gamang, akan kehilangan pegangan, kehilangan penolong, kehilangan figur. Makanya Yesus menjanjikan ada penolong yang lain yang akan menyertai mereka para murid selama-lama-lamanya. Ya, supaya apa? Supaya mereka tetap kuat menjalani kehidupan mereka dalam iman mereka. Karena kehidupan para murid kala itu tidak mudah, apalagi pasca kenaikan Yesus. Karenanya Yesus mengirim Roh Kudus untuk menguatkan mereka, menemani mereka, mempertahankan iman percaya mereka. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita membutuhkan Allos Parakletos, yaitu Roh Kudus, yaitu lingkungan sekitar orang percaya. Para murid hidup di lingkungan di mana mereka hidup di lingkungan yang membenci mereka. Kenapa lingkungan membenci mereka? Karena mereka dianggap sebagai penganut agama sesat. Mereka dianggap sebagai orang aneh saat itu. Ya, kenapa? Karena mereka hidup dalam pengajaran yang berbeda dengan pengajaran yang dianut oleh orang-orang sekitar mereka. Ini yang Yesus katakan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini sebagai satu bukti bahwa Yesus mengerti bahwa lingkungan sekitar orang percaya, lingkungan sekitar para murid saat itu tidak mudah. Kenapa? Karena mereka membenci pengikut Yesus. Ya, itulah keadaannya. Karena itu Yesus mengirim Roh Kudus untuk menolong, menemani mereka menjalani hidup mereka tanpa mereka melepaskan iman percaya mereka. Nah, Roh Kudus itu pula yang akan mengajar apa yang harus mereka katakan ketika mereka sedang ditanya tentang iman percaya mereka yang baru. Karena lingkungan sekitar mereka itu sangat-sangat mempressure, menekan orang-orang percaya saat itu. Sehingga Lukas 12 ayat 12 jelas berkata, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seringkali kita tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang sekitar kita tentang iman percaya kita. Betul? Karena itu kita membutuhkan hikmat sorga, hikmat ilahi. Siapa yang mengajar kita? Siapa yang memberi hikmat? Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita katakan. Ketika kita ditanya tentang iman percaya kita. Ketika ada pertanyaan tentang iman percaya kita. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita katakan. Itu alasan kenapa kita membutuhkan Roh Kudus. Alasan yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu. Karena kita membutuhkan pengajar kebenaran pasca kenaikan Yesus. Ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan para murid, maka Yesuslah yang mengajarkan kebenaran itu kepada para murid. Betul? Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, siapa yang meneruskan mengajar para murid? Ya, sebelumnya kita baca dalam Yohanes 8 ayat 32.
Di situ dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan dengan jelas Bapak Ibu. Kebenaran yang diketahui, itulah yang akan memerdekakan kita. Untuk bisa suatu kebenaran itu memerdekakan kita, kebenaran itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Karena itu kita membutuhkan orang yang mengajarkan kebenaran itu, yang membuat kita bisa mengerti tentang kebenaran itu. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12 berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa sih yang dikaruniakan Allah kepada kita? 1, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, power. Ya. 4, hikmat dan lain sebagainya. Ada banyak yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, untuk kita bisa tahu itu, kita perlu ada orang yang membuat kita tahu. Kenapa? Karena kata tahu dalam 1 Korintus 2 ini, kata Yunani adalah ido. Apa maknanya? Salah satu maknanya yang pertama yaitu memperhatikan. Yang kedua, menemukan atau mengerti. Jadi, kita membutuhkan sosok yang membuat kita bisa ngeh istilahnya. Ngerti, paham. Oh ini tuh. Nah, ketika kebenaran itu kita pahami, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ya, jadi Roh Kudus diperlukan sebagai pengajar kebenaran pasca kenaikan Yesus. Roh Kuduslah, yaitu roh kebenaran firman Tuhan katakan. Dialah yang mengajar kita. Dia akan mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Kalau para murid, Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus katakan. Kalau kita, apa yang ada dalam firman Tuhan, itu yang Roh Kudus berikan pengertian buat kita. Supaya ketika kebenaran itu kita ketahui, kita kita ngerti, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan kirim Roh Kudus untuk sebagai penerus karya Yesus di dunia. Karena Roh Kudus adalah pengajar kebenaran pasca kenaikan Yesus. Yang keempat, Roh Kudus itu adalah penolong untuk mengajar kita berdoa dengan cara baru. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa era zaman Yesus itu mereka sudah punya tanda kutip platform, mereka sudah punya format dalam mereka berdoa. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah Yesus berkata demikian dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Bapak Ibu, orang Yahudi itu paling sakral dalam menyebut nama Tuhan. Ya, YHWH itu tidak pernah berani mereka vokalkan. Mereka berani mereka sebutkan. Mereka ganti dengan kata Hashem, Adonai, Elohim, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menganggap sakral sekali. Mereka tidak berani menyebut nama itu. Karena itu nama yang sakral. Tetapi perhatikan, Yesus berkata demikian. Kalau kamu berdoa, panggil dia Bapa kami yang di surga. Wow. Ya, ini adalah satu pengajaran baru. Pengajaran doa yang baru. Yang di luar kebiasaan. Nah, ketika Yesus naik ke surga, siapa? Siapa yang meneruskan untuk kita bisa terus berdoa dengan cara yang baru ini? Roh Kudus. Roh Kudus Bapak Ibu. Matius 6 ayat yang ke-6 dan 7. Kalau Yesus dalam ayat 9 berkata, berdoa Bapa kami yang di sorga. Perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, maka Bapamu yang melihat
Yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dari ayat-ayat ini kita dapat tarik pelajaran apa Bapak Ibu? Bahwa Yesus sedang mengajarkan satu pola berdoa yang baru di luar kebiasaan. Di sini dikatakan kalau kamu berdoa masuk ke kamar. Padahal era itu untuk mereka berdoa mereka harus pergi ke sinagoga paling tidak. Ya, mereka harus pergi ke bait Allah. Untuk apa? Untuk berdoa. Tetapi Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa. Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Wow, ini satu pengajaran tentang doa yang di luar kebiasaan. Berdoa dengan cara yang baru. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan bahwa Tuhan, hubungan Allah dan umat itu diganti dengan hubungan Bapa dan anak. Nangkap Bapak Ibu ya? Karena ada cara baru dalam berdoa yang Yesus ajarkan. Maka kita membutuhkan penolong untuk kita dapat berdoa dengan cara yang baru itu. Kenapa? Karena seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Betul? Seringkali kita tidak bisa ketemu kata-kata yang tepat untuk kita berdoa. Karena itu, Roma 8 ayat 26, ayat yang sangat familiar buat kita. Berkata demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh, yaitu Roh Kudus sendiri, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa maknanya Bapak Ibu? Di sini maknanya adalah seringkali kita nggak tahu, nggak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk kita berdoa. Tetapi Roh Kudus penolong kita untuk kita berdoa dengan cara baru. Dia dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita menggunakan bahasa yang baru. Apa itu? Bahasa roh. Bahasa yang hanya dimengerti oleh Bapa dan kita. Itu bahasa rahasia. Dorea. Bahasa roh yang dorea. Itu yang membuat koneksi hubungan kita dengan Tuhan. Itu seperti Bapa dan anak. Di ruang private antara Bapa dan anak. Orang lain gak ngerti. Iblis tidak mengerti. Malaikat tidak mengerti. Hanya Tuhan dan kita. Amin. Wow, ini cara berdoa yang baru. Karena itu Yesus tahu ketika Yesus naik ke sorga, kita membutuhkan penolong yang membantu kita untuk kita bisa berdoa dengan cara yang baru. Alasan yang keempat. Alasan yang kelima. Kita perlu kuasa supranatural untuk melakukan perintah Allah. Ingat, apa perintah Allah? Kasihilah sesamamu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apalagi? Ada satu perintah tentang amanat agung. Karena dalam kisah 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ada banyak perintah Tuhan, khususnya tentang amanat agung. Tuhan minta kita menjadi saksi, saksi-saksi Kristus. Kenapa? Untuk apa? Untuk kita bisa mewartakan tentang kasih Tuhan. Tentang cara-cara, tentang hubungan yang baru Bapa dan anak. Kita menjadi saksi akan kuasa Tuhan. Saksi akan kasih Tuhan. Tetapi ingat, kalimatnya begini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Artinya, untuk kita menjadi saksi, kita butuh Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, apa yang terjadi? Ayat ini dibuka dengan kalimat, tetapi kamu akan menerima kuasa. Artinya, untuk kita melakukan perintah Tuhan, kita membutuhkan kuasa supranatural. Makanya dalam Lukas 24 ayat yang ke-49, Yesus berkata begini, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi
dengan kekuasaan dari tempat ini. Bapak Ibu, untuk kita bisa melakukan perintah Allah, kita membutuhkan kuasa supranatural. Dan kuasa supranatural itu bisa kita dapatkan kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Artinya kita membutuhkan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Apa yang kita bisa simpulkan Bapak Ibu? Ya, Roh Kudus adalah pemberian ilahi yang luar biasa. Kalau kita lihat bahwa Roh Kudus itu meringankan hidup kita. Kita meringankan perjalanan hidup kita. Meringankan, menguatkan kita dalam mempertahankan iman percaya kita. Di tengah-tengah lingkungan sekitar kita yang tidak bersahabat. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan buat kita. Artinya Roh Kudus adalah pemberian ilahi yang luar biasa. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, Roh Kudus ini diberikan kepada kita karena keseriusan dan rasa sayangnya Yesus kepada kita, para murid. Ya, Roh Kudus hanya bisa diberikan kepada para murid. Karena itu pertanyaannya begini, sudahkah kita menjadi muridnya? Ya, sudahkah Bapak Ibu menjadi muridnya? Kalau belum, mari jadikan Yesus guru Anda. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ikuti segala perintahnya. Maka engkau akan menjadi murid Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan siang-siang makannya soto kudus. Soto kudusnya di tengah taman. Karena sayang dikirimnya Roh Kudus temani kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host.